Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak hebat. Saya Siti Rahmah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur akan berbagi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak. Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh menjadi manusia merdeka lahir dan batin. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak bersandar kepada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Pendidikan yang berpihak kepada murid. Trilogi Ki Hajar Dewantara. Terkait dengan Ki Hajar Dewantara, kita seringkali teringat akan prinsip beliau yang terkenal, yakni Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Arti dari prinsip tersebut adalah memberi teladan di depan, memberi semangat di tengah, dan memberi dorongan di belakang. Terkait dengan ungkapan Ki Hajar Dewantara tersebut, saat saya merenungkan pengalaman saya sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa meskipun telah mengetahuinya, saya masih harus bekerja lebih keras lagi untuk benar-benar memahami dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari di kelas. Saat saya menggali lebih dalam modul 1.1 program guru penggerak, saya menyadari bahwa ada beberapa keyakinan yang saya pegang sebelumnya yang perlu saya revisi. Di antaranya, saya melihat murid seperti kanvas kosong yang menunggu untuk diwarnai dengan nilai-nilai dan pengetahuan yang saya miliki. Sebagai seorang guru fisika, saya menyadari bahwa konsep-konsep rumit dapat menjadi sulit dipahami bagi sebagian siswa. Oleh karena itu, saya percaya bahwa penting bagi saya untuk menjadi sumber pengetahuan utama bagi mereka. Ketika mereka dapat memahami dan menguasai konsep tersebut, saya merasa berhasil dalam memberikan kontribusi pada pembelajaran mereka. Terkait dengan pembentukan karakter, saya menganggap murid sebagai lumpur yang dapat dibentuk sesuai keinginan. Saya bertanggung jawab untuk membimbing mereka menuju perilaku yang baik dan sikap yang positif. Saya percaya bahwa melalui pendidikan dan teladan yang saya berikan, mereka akan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berakhlak baik. Saya tidak memandang perbedaan minat dan potensi tiap individu. Saya cenderung untuk menyamakan pendekatan pembelajaran bagi semua murid. Meskipun hal itu mungkin mengurangi kompleksitas pengelolaan kelas, namun juga dapat mengurangi kesempatan bagi murid untuk berkembang sesuai dengan keunikan dan potensi mereka masing-masing. Persepsi yang harus diperbaiki selanjutnya adalah saya pemimpin di kelas. Saya percaya bahwa disiplin adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Oleh karena itu, saya memiliki kekuasaan penuh untuk menetapkan aturan dan mengatur kelas sesuai dengan standar yang saya yakini. Saya siap memberikan sanksi kepada murid yang melanggar aturan tersebut. Prioritas utama saya adalah menyampaikan materi dengan jelas dan memastikan bahwa setiap murid mencapai tingkat pemahaman yang diharapkan, serta mencapai target pencapaian minimal. Karena itu, saya mengalokasikan waktu dan upaya saya secara eksklusif untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan kognitif siswa, dengan penilaian sebagai indikator kemajuan mereka. Setelah saya menjelajahi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak, perspektif saya telah mengalami perubahan total. Asumsi saya tentang ketiga hal yang selama ini saya yakini ternyata adalah kesalahan besar. Pandangan pertama saya yang menganggap anak-anak sebagai kanvas kosong yang sepenuhnya berlawanan dengan konsep yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, menganggap anak sebagai kanvas kosong secara tidak langsung menyamakan mereka dengan objek, sementara kita sebagai pendidik menjadi subjek. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa esensi kehidupan dan pertumbuhan anak tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh kita sebagai pendidik.
Anak-anak dipandang sebagai individu yang memiliki kodratnya sendiri sebagai makhluk hidup. Sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah mereka sendiri. Oleh karena itu, sebagai pendidik, tugas kita hanyalah untuk membimbing mereka dalam mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan kodrat yang telah diberikan. Selanjutnya, saya juga salah dalam menganggap bahwa menjadi pusat perhatian di kelas adalah suatu hal yang penting. Padahal, seharusnya fokus saya adalah memfasilitasi setiap siswa untuk menjadi pusat perhatian dalam proses pembelajaran mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru yang baik akan mengarahkan perhatian kepada pertumbuhan dan perkembangan individu siswa, bukan hanya pada diri sendiri sebagai diri. Agar pembelajaran saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka pembelajaran yang saya lakukan harus berfokus kepada siswa. Memastikan bahwa pembelajaran difokuskan pada kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa, sehingga mendorong mereka untuk menjadi pelajar yang lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses pembelajaran mereka. Seiring dengan pemahaman yang terus berkembang, saya menyadari bahwa menjadi seorang guru tidak hanya tentang memberikan pelajaran, tetapi juga tentang membentuk karakter dan membimbing perkembangan pribadi siswa. Tugas saya bukan hanya sekedar mengajar, tetapi lebih dari itu, yaitu mendidik dengan memberikan teladan dan nilai-nilai yang positif dalam kehidupan mereka. Dan setelah menginternalisasi gagasan Ki Hajar Dewantara dan menyadari kesalahan saya berkomitmen untuk memulai transformasi dalam pendekatan pembelajaran saya. Saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas dan kebebasan kepada siswa-siswa saya untuk mengeksplorasi potensi mereka sesuai dengan bakat dan minat individu masing-masing. Setelah itu, saya akan merevisi pendekatan pengajaran saya yang sebelumnya cenderung mengarah pada diri saya sendiri, menjadi pendekatan yang lebih berfokus pada siswa. Saya sadar bahwa proses perubahan tidaklah instan, namun tidak ada salahnya untuk memulainya sekarang. Tidak hanya itu, saya juga bertekad kuat untuk menjadi seorang pendidik yang mewujudkan semangat Ingarso Sumpulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tucuri Handayani dalam setiap interaksi dengan murid-murid saya. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya simpulkan. Terima kasih.